Tempat itu tuh dulunya tuh adalah rawa, dan di rawanya terdapat banyak buaya. Dulu tuh kedatangan seorang laki-laki bernama Syarif Hidayat. Nangisnya tuh sampai gegerowokan gitu lah. Gak tahu kenapa tuh bocah tiba-tiba diem. Sehari 6.500 ton sampah-sampah kalian tuh. Wow, keren juga ya. Pak, mohon maaf Pak, itu rumah saya tuh dari dekat daerah situ Pak. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Gimana semuanya? Udah lama ya nggak ngeliat aku upload video ya? Ya mohon maaf banget nih, aku udah berapa hari ya udah nggak upload video ya. Iya, soalnya beberapa hari belakangan ini tuh aku lagi banyak banget kerjaan, lagi banyak banget yang harus dikerjain, jadi nggak sempet bikin video. Video-video aku yang stok lama juga udah aku upload semua, jadi udah nggak ada stoknya lagi nih. Mau nggak mau hari ini aku harus bikin video. Nih hari ini jam berapa nih? Setengah 11. Tuh, setengah 11 malam aku sempetin bikin video nih buat kalian semua, supaya kalian nggak nungguin aku nih, kapan nih si Yuli kok nggak upload video, apa dia udah off atau udah nggak bikin video lagi. Enggak ya, insya Allah masih tetap konsisten untuk berbagi informasi ke kalian semua yang insya Allah informasinya bermanfaat. Oke, di video kali ini aku akan berbagi sedikit informasi ke kalian semua tentang salah satu atau sebuah tempat yang udah pasti dikenal banget nih sama masyarakat Indonesia, khususnya sama masyarakat di sekitar Jabodetabek. Iya, sesuai sama judulnya. Kali ini aku bakalan coba ngulik tentang asal-usul Bantar Gebang. Ternyata nih ya, di balik kepopulerannya menjadi tempat pengolahan sampah terpadu, Bantar Gebang ini punya sejarah yang cukup menarik banget nih buat kita ketahuin. Dari mulai gimana ceritanya nih tempat ini bisa dikasih nama Bantar Gebang, terus juga sampai kenapa tempat ini bisa jadi tempat pengolahan sampah terpadu. Pasti kalian juga kepo kan, sama kayak aku nih, pengen tahu juga kan? Makanya pantengin terus video ini sampai habis ya. Ingat loh, jangan di skip. Tapi sebelumnya, seperti biasa aku mau kasih tahu dulu ya, kalau semua informasi yang aku sampaikan di video-video aku selama ini, itu semua adalah berdasarkan hasil research aku lagi dari internet. Jadi kalau misalkan menurut kalian ada informasi yang kurang tepat, kurang lengkap, atau mungkin ada yang salah nih yang aku sampaikan, nggak apa-apa, langsung kalian koreksi aja ya di kolom komentar pastinya. Karena aku ini kan emang bukan expert banget ya, bukan ahli gitu di bidang persejarahan. Aku tuh cuman orang yang kepo, yang pengen banyak tahu dan pengen banyak belajar. Jadi kalau menurut kalian informasi yang aku sampaikan ini ada yang kurang tepat, kurang lengkap, atau mungkin ada yang salah, nggak apa-apa, kalian langsung benerin aja ya. Aku sangat terbuka banget loh untuk hal itu. Anggap aja lah kita lagi sama-sama belajar gitu ya. Dan satu lagi aku mau ingetin juga, jangan lupa nih sebelum kalian lanjut tonton video ini, sempetin dulu lah sebentar. Jangan lupa diklik tombol like-nya, kemudian di subscribe dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga diklik tombol loncengnya supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu nih bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Yaudah kalau gitu openingnya nggak usah kepanjangan, nggak usah panjang-panjang, ntar kalian keburu bosen. Kita langsung mulai aja ya. Ini dia cerita singkat Bantar Gebang. Enjoy the video ya. Siapa yang nggak tahu sama daerah satu ini? Bantar Gebang adalah salah satu tempat atau daerah di Bekasi. Daerah yang sangat terkenal dengan tempat pembuangan sampah yang mampu menampung sampah-sampah dari kota Jakarta dan juga sekitarnya. Tapi ada yang tahu nggak gimana sebetulnya asal-usul Bantar Gebang ini? Ayo deh, coba pertama-tama kita coba kulik dulu yuk sedikit tentang gimana sih awal mulanya tempat ini bisa dikasih nama Bantar Gebang. Oke, jadi ya informasi ini aku dapatkan langsung dari situs resmi Kelurahan Bantar Gebang ya. Kita cari tahu dulu yuk sedikit cerita atau asal-usul kenapa sih daerah ini tuh dikasih nama Bantar Gebang. Tapi nanti kalau ada yang kurang-kurang langsung kalian koreksi aja ya. Jadi kita tahu ya, pada dasarnya setiap tempat atau daerah itu di dunia ini nggak mungkin timbul atau ada begitu aja. Pasti nih ya, di baliknya itu ada suatu kejadian atau peristiwa penting nih sebelumnya. Dan biasanya dari situ juga nih, tempat atau daerah itu biasanya dikasih nama berdasarkan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di tempat itu. Kayak contohnya nih, daerah Kebon Nanas.
Katanya tuh dulu di situ memang banyak ditanami sama pohon nanas dan itu tuh jadi kebun nanas gitu, makanya dikasih nama kebun nanas. Terus ada lagi kayak kebun jeruk di Jakarta, itu juga sama, katanya dulu itu tuh daerah yang banyak ditanemin sama pohon-pohon jeruk. Jadi disebutnya kebun jeruk, bahkan sampai sekarang tuh namanya masih dipakai. Terus ada lagi nih rawa buaya. Katanya dulu di tempat itu nih, tempat itu tuh dulunya tuh adalah rawa dan di rawanya terdapat banyak buaya, makanya dikasih nama rawa buaya. Pokoknya masih banyak lah tempat-tempat di Indonesia yang dikasih nama sesuai dengan kondisi atau keadaan yang emang terjadi pada saat itu. Nah, makanya tempat-tempat itu dikasih nama sesuai dengan kondisi atau keadaan yang emang terjadi di tempat tersebut. Begitu juga nih sama halnya dengan Kampung Bantar Gebang yang juga udah mengalami proses sejarah sampai bisa dikasih nama Bantar Gebang. Nah, penasaran kan kalian? Kenapa ya Bantar Gebang tuh dikasih namanya Bantar Gebang? Ada cerita apakah sebelumnya di tempat tersebut? Ya udah, ayo kita kulik-kulik. Jadi menurut sebuah sumber nih ya, berdasarkan keterangan dari salah seorang penduduk asli situ atau sesepuh kampung di Bantar Gebang nih, yang bernama Bapak Asmat atau masyarakat Bantar Gebang lebih mengenalnya dengan Bapak Mualim Asmat. Dulu nih ya, sekitar abad ke-16 sebelum berdirinya pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, kampung ini atau yang sekarang ini bernama Bantar Gebang, dulu tuh kedatangan seorang laki-laki bernama Syarif Hidayat. Beliau ini adalah seorang menantu Raja Fatah atau Raja Demak yang waktu itu diutus untuk mengurus pemerintah dan menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon, Tasikmalaya, dan juga Banten. Soalnya pada waktu itu di daerah tersebut masyarakatnya tuh masih banyak yang memeluk agama Buddha. Jadilah beliau ini diutus untuk menyebarkan dan juga memperkenalkan agama Islam di daerah-daerah yang tadi aku sebutin itu. Nah, konon nih ya, suatu ketika ada seorang anak kecil yang menangis hebat nih setelah disunat pada suatu hajatan. Jadi nih ada anak kecil gitu guys, yang abis disunat nih. Nih bocah tuh nangis terus gak berhenti-berhenti. Bisa dibilang tuh nangisnya tuh sampai gegerowokan gitu lah. Tahu nggak artinya gegerowokan? Gue doang yang tahu ya. Gogorowokan itu artinya tuh nangis sampai teriak-teriak gitu loh, sampai histeris gitu loh nangisnya. Saking nih bocah nangis terus nih nggak mau berhenti, sampai semua orang nih dibikin heran sama nih bocah. Kenapa sih ini anak nangis terus nggak berhenti-berhenti gitu? Udah dibaik-baikin sama orang tuanya, ditanya maunya apa tapi nggak dijawab-jawab, cuma nangis aja terus. Kan jadi bikin semua orang bingung gitu ya. Soalnya nih anak kan udah selesai gitu disunatnya kan, soalnya waktu itu tuh udah hajatan gitu kan, udah dipajang jadi pengantin gitu, udah nggak ngerasain sakit, tapi kenapa nih bocah nangis terus gak berhenti-berhenti, orang-orang tuh udah heran gitu. Udah ditanyain maunya apa, tapi nggak dijawab juga, tetep aja nangis sambil teriak-teriak. Nah, di saat semua orang pada bingung nih, muncullah Bapak Syarif Hidayat ini. Kemudian beliau ini memberitahu nih kepada orang-orang kalau si anak kecil ini nih yang tadi nangis-nangis nggak mau berhenti, ternyata anak ini tuh minta diambilkan ban. Tapi ban yang dimaksud di sini tuh bukan ban yang bundar itu ya, bukan ban mobil, motor atau ban sepeda, bukan. Tapi di sini yang dimaksud ban itu adalah sabuk atau ikat pinggang. Nah, sebagian orang-orang itu memang menyebut ikat pinggang atau sabuk itu dengan sebutan ban. Nah, kemudian Bapak Syarif Hidayat ini beliau menyuruh salah seorang untuk mengambil ban tersebut di sebuah pohon gebang yang ada di pelataran atau di halaman rumah. Pohon gebang itu tuh kayak ini loh guys, itu pohon palem. Pohon palem nggak tahu juga, itu yang tinggi banget yang biasa suka ada di jalan-jalan itu loh. Kalau nggak tahu juga, coba lihat, tanya sama Mbak Google ya. Tapi ya sebenarnya orang-orang ini tuh nggak pada percaya nih sama Bapak Syarif ini. Mereka ini tuh nggak percaya kalau permintaan si bocah ini tuh sebenarnya minta diambilin ban yang ada di atas pohon gebang itu. Tapi akhirnya dengan ketidakpercayaan semua orang yang ada di tempat itu nih, tetap aja sama mereka nih coba diambilin lah tuh ban yang tadi ikat pinggang itu yang ada di atas pohon gebang itu, coba mereka ambil dulu, siapa tahu emang bener nih bocah minta diambilin ban. Nah, setelah ikat pinggangnya itu atau bannya itu tadi diambil dari atas pohon, dah cobalah tuh dikasihin ke bocahnya. Kita coba lihat nih bocah berhenti nggak nangisnya. Dan tiba-tiba seketika semua orang itu dibuat heran, terpana-pana, bingung mau ngomong apa nggak bisa.
pas bannya itu atau ikat pinggangnya dikasih ke tuh bocah, gak tahu kenapa tuh bocah tiba-tiba diem. Dia nih, bocah ini berhenti nangis. Tiba-tiba aja gitu, bannya dikasihin, tuh bocah berhenti nangis. Nah, ternyata benar dugaannya dari Bapak Syarif Hidayat ini. Ternyata anak ini tuh emang minta ban itu diambilin. Dan sejak saat itulah masyarakat akhirnya kagum nih sama kearifan dan kesaktian dari Bapak Syarif Hidayat. Sampai akhirnya masyarakat menamakan kampung ini menjadi Kampung Bantar Gebang, yang berasal dari kata ban atau sabuk, atau ada sebagian orang juga menyebutnya dengan amben. Kemudian kata tarnya ini diambil dari kata pelataran atau halaman rumah, karena kan pohonnya tadi tuh ada di halaman rumah atau di pelataran si bocah tadi. Nah, kemudian kata gebangnya ini diambil dari pohon gebang yang ada di depan pelataran rumah itu. Nah, kalau itu semua digabungin, jadilah nama Bantar Gebang. Gitu loh ceritanya. Dah, paham ya? Jadi begitulah kira-kira sedikit cerita tentang asal-usul kenapa tempat ini diberi nama Bantar Gebang. Nah, sekarang coba ayo kita bahas kenapa Bantar Gebang ini bisa menjadi tempat pengolahan sampah. Bantar Gebang ini adalah sebuah kecamatan di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dan kecamatan ini terbagi menjadi 4 kelurahan yang meliputi Kelurahan Bantar Gebang, Kelurahan Cikiwul, Kelurahan Ciketing Udik, dan Kelurahan Sumur Batu. Sumber mata pencaharian masyarakat Bantar Gebang terdiri dari bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan termasuk juga perdagangan. Mayoritas masyarakat Bantar Gebang berprofesi sebagai buruh, kecuali ya di Kelurahan Sumur Batu, karena ini didominasi dengan petani. Soalnya di daerah Sumur Batu ini masih banyak terdapat sawah. Di kecamatan ini terdapat tempat penampungan sampah akhir yang menjadi tempat utama pembuangan. Sekitar 6.500 ton sampah per hari dari seluruh wilayah Jakarta dibuang ke sana. Luar biasa sekali kan? Kalian bayangin sehari 6.500 ton sampah-sampah kalian tuh dari Jakarta dan sekitarnya itu dibuang ke sana setiap hari. 6.500 ton. Bayangin, wanginya gimana itu ya? Wow, mantep kan? Gimana nggak disebut dengan gunung sampah coba di sana? Bayangin aja, itu baunya pasti udah luar biasa banget ya. Pastinya itu udah bisa kecium nih dari radius yang cukup jauh. Tapi ini beneran loh, beneran, aku nggak bohong. Soalnya kebetulan kantor aku ini emang di daerah Bantar Gebang nih, deket sama daerah Bantar Gebang. Deket-deket situ lah, walaupun nggak terlalu deket, agak jauh, tapi aku setiap hari tuh ngelewatin situ. Walaupun jaraknya nih nggak terlalu deket banget ya sama tempat pembuangan sampah akhir ini. Tapi itu kalau anginnya lagi berhembus ke arah kantor aku, itu lumayan banget loh, baunya tuh agak-agak mengganggu penciuman gitu ya. Harumnya tuh lumayan semerbak banget loh. Sebanyak 2.000 ton sampah per hari dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dan kompos. Sedangkan 2.000 ton lainnya akan dimanfaatkan untuk proyek bersama Pertamina dan Solena. Pada tahun 2013, tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang ini mendapatkan plakat Adipura dengan kategori tempat pemprosesan akhir sampah terbaik. Wih, kasih tepuk tangan dulu dong! Tempat pembuangan sampah terakhir dikelola oleh PT Godang Tua Jaya. Dan rencananya pembangkit listrik di sana akan terus dibangun hingga berkapasitas 138 MW dan menjadi PLTSA terbesar di dunia. Oh my god! Wow! PLTSA itu mungkin singkatan dari pembangkit listrik tenaga sampah akhir kali ya. Ya, kalau aku salah tolong dikoreksi lah ya. Ya, tapi di luar dari itu semua ya, mudah-mudahan semua rencana ini tuh bisa terrealisasi sesuai dengan harapan kita semua ya. Amin. Tapi kalian tahu nggak? Ada informasi penting nih. Kalau tempat pembuangan akhir di Bantar Gebang ini sempet jadi perhatian aktor dunia loh. Ada yang udah tahu nggak? Ada yang udah pernah lihat? Mungkin ada yang follow nih si aktor dunia satu ini. Kalau kalian follow sama si aktor ini pasti kalian pernah lihat ya salah satu postingannya. Jadi ya, Leonardo DiCaprio itu loh pemeran Jack dalam film Titanic. Dia ini tuh pernah mengunggah foto gunungan sampah yang berdiri di 3 kelurahan itu di akun Instagramnya.
Wow, keren juga ya. Saking terkenalnya nih tempat nih, sampai diunggah sama aktor dunia loh. Gak main-main ini, Leonardo DiCaprio. Cek, Jack, pacarnya Rose. Tahu kan kalian? Gimana nggak bangga coba Indonesia? Bisa di-upload loh di Instagramnya, masuk di feednya dia loh. Keren amat ya. Ini antara bangga atau sedih gitu ya dengar berita ini ya. Aduh, terkenal tapi kok ya soal sampah gitu ya. Aduh, miris. Pemerintah DKI Jakarta pernah menyebut kalau kapasitas TPST ini bakalan penuh pada tahun 2021 lalu. Katanya volume sampah di Bantar Gebang ini sudah mencapai jutaan ton. Di buku Konflik Sampah Kota karya sejarawan Bekasi yaitu Bapak Ali Anwar, dikutipkan bahwa TPA Bantar Gebang itu sudah ada sejak tahun 1985. Lokasinya berada di Kelurahan Cikiwul, Sumur Batu, dan Ciketing Udik. Dulunya lokasi ini merupakan galian-galian besar yang sudah ada sejak tahun 1978. Dan tanahnya ini diambil untuk proyek properti di Jakarta seperti Sunter Podomoro dan Kelapa Gading di Jakarta Utara. Jadi itu perumahan-perumahan dan mall-mall mewah di Sunter, di Kelapa Gading, itu tanahnya diambil dari Bantar Gebang tuh, dikeruk-keruk terus dipindahin lah ke sana. Nah kemudian pemerintah DKI Jakarta yang saat itu dipimpin oleh Gubernur Suprapto membeli tanah tersebut dari dua pemiliknya, yaitu Bapak Kurnia seluas 100 hektar dan juga Bapak Zailani Zain seluas 15 hektar. Ya pastinya dong, keduanya ini tuh seneng banget pasti. Lahannya dibeli langsung nih sama Pemda DKI. Rezeki nomplok dong ya udah pasti, lahan segitu luasnya. Bayangin dong ya, dapatnya kira-kira berapa duit itu? Itu pasti keturunan-keturunannya pada girang banget dong ya. Tiba-tiba dapat rezeki nomplok dan secara otomatis nih pasti kebagian juga lah warisannya. Selain dapat uang nih dari hasil penjualan lahan tersebut, mereka juga terbebas dari kewajiban untuk melakukan reklamasi atau menguruk lagi tuh kolam-kolam raksasa tadi yang diuruk-uruk tanahnya untuk proyek-proyek di Jakarta. Karena pastinya kalau misalkan harus diuruk lagi, mereka juga harus mengeluarkan dana yang cukup besar juga dong. Makanya daripada pusing-pusing nih mikirin duit lagi buat nguruk kolam-kolam raksasa tadi, mendingan ya udahlah kita jual aja ke Pemda DKI. Mungkin pada saat itu pemikiran Bapak Kurnia sama Bapak Zailani tuh begitu ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa dijual aja gitu ke Pemda. Akhirnya dibelilah dan dijadikanlah lahan itu untuk tempat pembuangan sampah akhir buat masyarakat Jakarta. Tapi ya sebetulnya katanya nih sebelum Pemda DKI ini milih lokasi Bantar Gebang ini buat tempat pembuangan sampah akhir, sebelumnya katanya nih ada beberapa lokasi nih yang udah menjadi pilihan untuk lokasi tempat pembuangan sampah akhir ini. Di antaranya tuh ada di ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur, sama di Medan Satria, Kota Bekasi. Tapi ternyata kedua lokasi ini udah padat sama penduduk. Rencana Pemda DKI untuk membebaskan tanah di Medan Satria untuk tempat pembuangan sampah akhir ini ternyata juga nggak dapat persetujuan nih dari Bupati Bekasi pada saat itu. Soalnya katanya berdekatan banget sama pemukiman warga. Udah gitu penduduknya juga udah padat banget gitu di sana. Tapi alhamdulillah loh ya, ini nggak disetujuin sama Bapak Bupati pada saat itu. Coba kalau disetujuin, Pak mohon maaf Pak, itu rumah saya tuh dari dekat daerah situ Pak. Itu makasih banget loh nggak disetujuin. Tuh kalau Bapak pada saat itu ngasih izin, aduh saya nggak tahu. Mungkin nasib saya sama kayak orang-orang di sekitar Bantar Gebang kali ya. Jadi terbiasa gitu Pak ya, mencium aroma-aroma sedap setiap hari. TPA Bantar Gebang ini sekarang usianya sudah hampir 40 tahun loh. Setiap hari ada sekitar 7.000 ton sampah dikirim ke sana. Sumbernya itu dari sampah rumah tangga, perkantoran, pemerintahan, ataupun swasta. Pasar juga ada loh, jangan salah. Itu bahkan lebih banyak. Terus juga ada sampah-sampah dari hotel, restoran, dan lain sebagainya. Tumpukan sampah ini menjulang tinggi, diperkirakan tingginya mencapai 50 meter. Makanya banyak yang menamai atau menyebutkan tempat ini sebagai gunung sampah. Nah makanya nih, kalian nih khususnya warga Jakarta dan sekitarnya, kalau bisa sampahnya itu dipilih-pilih lah, dimanfaatin lagi. Mana yang kira-kira masih bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain gitu, menjadi pupuk, terus bisa diolah lagi atau lain sebagainya. Ya coba dimanfaatin lah, jangan semuanya dibuang gitu. Supaya di Bantar
Bantar Gebang ini juga nggak numpuk sama sampah kalian ya. Nanti kalau di Bantar Gebang udah penuh, kalian bingung loh mau buang sampah di mana lagi. Aku tuh ya, kantor aku tuh kan deket gitu sama daerah Bantar Gebang. Setiap hari tuh aku ngelewatin situ. Itu hampir setiap sore aku ngeliat truk-truk sampah yang dari DKI Jakarta itu mau masuk ke gerbang pembuangan sampahnya aja. Itu tuh ngantri saking banyaknya dan saking udah penuh di sana. Ini aku nggak bohong ya, sesuai sama pengalaman pribadi aku. Karena hampir setiap hari dan setiap sore, aku tuh kalau pulang selalu ngeliat antrian truk-truk sampah itu mau masuk ke sana. Itu tuh bener-bener ngantri sampai macet karena tuh saking di dalamnya itu tumpukan sampahnya tuh udah tinggi banget. Udah gitu, belum lagi kalau ditambah nih lagi hujan, terus angin yang berhembus itu luar biasa loh. Bener-bener aku tuh salut banget sama warga-warga yang tinggal di daerah-daerah setempat gitu. Warga sekitar yang tinggal di sekitar daerah Bantar Gebang itu hebat banget loh. Setiap hari bener-bener udah terbiasa banget nyium bau sampah. Tapi ya katanya ada kompensasi ya buat warga-warga yang tinggal di sekitar Bantar Gebang ini. Ada lah gitu kalau aku dengar cerita satu kepala keluarga tuh dapat berapa ratus gitu. Tapi kalau menurut aku itu nggak sebanding sih sama apa yang mereka rasain gitu setiap hari. Setiap harinya mereka harus mencium aroma yang macem-macem gitu ya, beda-beda. Bau sampah rumah tangga, sampah pasar, apalagi itu sampah pasar baunya luar biasa loh, sayur-sayuran busuk, buah-buahan busuk. Ya walaupun memang banyak membantu masyarakat sekitar, mungkin banyak yang mendapatkan penghasilan dari sana yang memang mata pencahariannya itu tergantung dari sampah-sampah yang datang itu. Tapi menurut aku uang kompensasinya itu nggak sebanding sih sama apa yang mereka rasain tiap hari. Kalau misalkan kayak yang tinggal di sekitar sana, pemulung-pemulung atau para pengusaha ini apa tuh limbah-limbah sampah, mereka bisa mendapatkan pendapatan dari sana yang menguntungkan mereka kan. Tapi warga-warga lain yang tinggal di sana yang memang pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan sampah itu, ya kan kasihan gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba tolong di-review kembali lah itu uang kompensasinya. Kalau bisa ditambahin lagi, Mbok ya ditambahin gitu, dibudgetin lah, tambahin dikit. Ini mah cuman sekedar masukan doang ya dari rakyat jelata. Soalnya aku bener-bener ngerasain hampir setiap hari aku lewat sana, selalu merasakan mencium aroma-aroma setiap harinya yang berbeda-beda dari semua bau-bau yang ada. Jadi kalau bisa bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, tolong direview kembali lah itu uang-uang kompensasinya itu. Cobalah dinaikin lagi, masa iya nggak bisa. Dan apalagi nih ya, setahu aku tempat pembuangan sampah di Bantar Gebang itu dibagi jadi beberapa tempat. Kalau di sana tuh kalau nggak salah itu dibagi berdasarkan nama ininya ya. Lokasinya itu ada Pangkalan 1, Pangkalan 2, Pangkalan 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kalau yang sering aku lewatin itu aku sering lewatin Pangkalan 2. Di Pangkalan 2 itu katanya bukan tempat pembuangan sampah yang paling utama. Itu katanya belum ada apa-apanya, belum seberapa. Itu aja aku udah ngeliat tumpukan sampah menggunung gitu loh. Apalagi di tempat pembuangan yang di Pangkalan berapa ya, aku nggak tahu. Itu katanya yang lebih besar dan lebih banyak di situ tumpukan sampahnya. Dan bisa jadi aroma di sana lebih menyengat daripada yang tempat biasa aku suka lewatin itu di Pangkalan 2 itu. Itu aja yang biasa aku lewatin, aromanya aja tuh udah nyengat banget ya. Apalagi kalau pas lagi angin berhembus, itu bener-bener mengganggu banget di hidung gitu. Apalagi di tempat utamanya yang katanya tempat pembuangan sampahnya tuh yang lebih besar gitu. Itu udah kayak apa ya, aduh luar biasa lah kalian bapak-bapak, ibu-ibu yang tinggal di daerah sekitar sana dan yang bekerja untuk kita-kita nih, mengurusi semua sampah-sampah kita yang ada di Jabodetabek. Kalian luar biasa. Ya pokoknya kita berharap yang terbaik aja lah ya ke depannya. Mudah-mudahan ada solusi terbaik nih untuk menanggulangi masalah sampah di tanah air kita, terutama ya di Bantar Gebang ini ya. Nah buat kalian nih yang tinggal di sekitaran Bantar Gebang, punya cerita apa soal Bantar Gebang? Bagi-bagi dong sama kita, tulis aja di kolom komentar ya. Nah begitulah kira-kira cerita singkat tentang Bantar Gebang, salah satu lokasi pengolahan sampah terbesar di Bekasi. Semoga informasi yang aku sampaikan ini bisa menambah pengetahuan kalian lagi tentang keragaman yang ada di Indonesia ya.
Dan sekali lagi aku mau ingetin ke kalian semua kalau semua informasi yang aku sampaikan selama ini di video-video aku itu semua adalah berdasarkan hasil research aku lagi dari internet ya. Jadi kalau seumpamanya ada informasi yang menurut kalian ini kurang tepat, kurang lengkap, atau mungkin salah, nggak apa-apa. Aku minta tolong, coba tolong dikoreksi aja langsung ya, ditulis aja di kolom komentar. Anggap saja kita lagi sama-sama belajar ya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa dong diklik tombol like-nya, kemudian di-subscribe dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu nih bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Duh, gatel. Nggak nahan, gatel. Ya, jadi iklan deh. Kamu jadi orang pertama yang bisa nonton video aku. Dan kalau kalian punya saran juga masukan untuk aku untuk bahas apa lagi di video aku selanjutnya, jangan ragu, jangan malu, jangan sungkan. Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Nanti insya Allah kalau aku ada kesempatan, aku bakal bawain deh request dari kalian. Terus support channel aku ya, supaya aku terus bisa memberikan informasi yang insya Allah bermanfaat buat kalian semualah tentunya ya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kita ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.